Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Adafiasti. Saya dari kelas 11 TAFI 4. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya berceramah dengan tema ikhlas. Apa sih ikhlas tuh? Ikhlas adalah suatu niat murni dari dalam hati dengan niat hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kita berniat hanya untuk Allah. Nah, ikhlas juga disebut sebagai rahasia antara Allah dan hambanya. Bahkan tidak ada malaikat yang mencatat, tidak ada syaitan yang mengganggu, dan tidak ada hawa nafsu yang mendorong kita kepada hal-hal yang lebih buruk. Nah, ada gak sih ciri-ciri orang ikhlas? Ada 3 ciri orang ikhlas. Yang pertama, orang ikhlas adalah orang yang menganggap suatu pujian dan celaan itu adalah hal yang sama. Jadi, misal nih ya, ada orang muji kalian kayak, Masya Allah kamu cantik banget, Masya Allah kamu ganteng banget. Terus di sisi lain ada yang ngejek kamu nih, apa sih, jelek banget, kayak hitam banget loh, gening kayak gitu loh. Nah, orang ikhlas itu dia tuh menganggap suatu pujian dan celaan itu hal yang sama, teman-teman. Jadi dia tuh ikhlas, dia nggak nganggap pujian dan celaan itu kayak misalnya, kamu cantik, aku cantik banget nih. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Orang ikhlas itu kayak dia menyamaratakan antara suatu pujian dan celaan itu secara rata, sama aja gitu loh. Nah, yang kedua adalah orang yang ikhlas, ia yang melupakan pekerjaan baiknya kepada orang lain dan tidak mengingat-ingatnya lagi, teman-teman. Jadi orang ikhlas itu jika dia berbuat baik, dia tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Misal nih ya, kita sedekah, jalan-jalan, wah ada pengemis kasihan, kita kasih nih uang, oh punten ini buat bapak. Nah udah gitu tuh kita tuh itu tuh mau ke sekolah ya, terus kita tuh datang ke sekolah, terus kita bilang ke teman-teman, tahu gak, aku habis ngasih uang ke pengemis. Baik kan aku? Enggak, itu salah besar. Kita gak boleh kayak gitu ya teman-teman. Jadi ciri orang ikhlas itu ya kan tidak akan mengingat-ingat hal baik ya. Nah, jadi sebisa mungkin jika kita berbuat baik, tolong jangan diingat-ingat. Udah, kalau udah ngasih ya udah, berarti itu kita ikhlas ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ciri orang ikhlas adalah ia termasuk orang yang lupa bahwa hal baik itu akan mendapat pahala dari Allah. Contohnya, kita sholat nih, azan berkumandang, Allahu Akbar. Nah, kita tuh niat, aku mau langsung sholat ke masjid. Pertama, biar dapat pahala. Itu udah niat pertama yang salah. Niat keduanya, kita datang, udah komat lah. Udah komat. Nah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nih, aku sholat tepat waktu, pasti aku dapat pahala. Nanti pasti Allah ngasih pahalanya lebih dari orang yang sholat seudah aku, karena aku paling cepet. Enggak ada yang gitu. Allah itu gak akan gitu. Malahan Allah itu menilai niat kita, bukan
segercep apa kita, enggak. Kalau gercep tapi niatnya salah ya tetap aja ya teman-teman. Nah, di sini ada hadis tentang ikhlas ya teman-teman. Oke, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru illa ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru illa qulubikum. Nah, itu tuh hadis dari Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak menilai tubuh kalian dan tidak menilai rupa kalian, tetapi Allah menilai hati kalian. Ngerti gak? Jadi gini loh, kayak Allah tuh gak akan nilai tubuh kalian, gak akan nilai rupa kalian. Kayak misal nih, kamu cantik, kamu masuk surga, kamu jelek, kamu masuk neraka. Enggak ada yang gitu teman-teman. Malahan Allah menilai niat kita dari hati. Jika niatnya benar, Allah akan meridai itu ya. Tidak ada Allah pilih kasih, enggak. Allah itu maha adil ya. Nah, kayak misal nih yang banyak terjadi, kita tuh suka nih sama orang, wajar lah ya menyukai seseorang itu. Nah, tapi kayak kita tuh mencintai dalam diam gitu loh. Nah, tiba-tiba dia tuh kayak nge-publish punya pasangan. Kita sakit hati, tapi kita tuh harus ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Aku kan suka sama dia. Kita harus ikhlas karena mungkin itu salah satu teguran Allah, dan pastinya Allah akan memberikan yang lebih dari itu teman-teman. Jadi kita sebagai hambanya hanya perlu ikhlas dan menerimanya dengan lapang dada. Tidak mungkin Allah memberi yang tidak baik untuk hambanya, ya kan? Nah, jika kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih juga, kita ditinggalkan orang tua, adik, kakak, atau bahkan teman-teman dekat kita, yang kita tuh punya teman dekat kita loh ninggalin kita, kita harus berusaha ikhlas. Gak ada yang ditinggalkan langsung ikhlas, gak ada. Butuh proses. Jadi semua itu butuh proses. Gak apa-apa, emang berat ngelepasin seseorang yang udah dekat banget sama kita, itu tuh susah banget emang. Tapi kita harus berusaha ikhlas, karena ya balik lagi, Allah menyukai orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau kita mengingat-ingat lagi almarhum gitu ya, kasihan, dia gak akan tenang di alamnya. Kayak kita masih ingat-ingat, masih manggil-manggil, kayak dia susah kan buat tenang ya di sisi Allahnya. Jadi gitu teman-teman. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.